Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang dalam podcast Bela Negara. Nah, hari ini kita akan mengulik dua prodi yang paling ramai peminat. Waduh ya kan? Dua prodi yang paling ramai peminat di UPN Veteran Jawa Timur. Prodinya yang pertama ada Hubungan Internasional dan yang kedua ada Pariwisata, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya di podcast sebelah itu close the door temanya ya, Mbak Tina dan Mas Praja. Kita kali ini temanya adalah open the door. Kita membuka pintu seluas-luasnya untuk teman-teman Camaba yang berminat di hubungan internasional dan juga pariwisata. Nah, prodi-prodi ini nanti seperti apa sih dalamnya? Mata kuliahnya seperti apa? Fasilitasnya seperti apa? Nah, itu yang akan kita kulik pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan mengundang tamu VIP saya pada pagi hari ini. Ini kalau di prodinya masing-masing namanya MVP teman-teman ya, Most Valuable Player ya Mbak Tina ya. Atau tim andalan di prodinya masing-masing. Yang pertama ada Mas Praja Firdaus Nuryananda dari Kepala Laboratorium Pariwisata. Selamat pagi Mas Praja. Selamat pagi Mbak. Waduh, suaranya udah semangat banget ini ya. Enggak. Sehat Mas Praja? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Tim yang kedua dari Kepala Lab Hubungan Internasional, Mbak Adia Sri Putri Purbantina, SIP, MSI, MA, PhD. Waduh, lengkap banget gelarnya ya. Selamat pagi Mbak Tina. Selamat pagi Mbak. Sehat Mbak Tina? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, nah ini kedua MVP saya ini adalah dua dosen yang paling banyak fansnya kalau di UPN ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan prodi pariwisata dan hubungan internasional. Yang pertama nih, saya pengen kepo Mbak Tina dan Mas Praja ya. Seperti apa sih kurikulum yang sekarang sedang diterapkan di hubungan internasional dan juga pariwisata? Boleh Mas Praja dulu, silahkan Mas. Oke, thank you Mbak Dian. Kalau di pariwisata jujur karena prodi ini work hard, play hard ya Mbak. jadi kita juga isinya kerja sekaligus main-main gitu. Terus karena tujuan utamanya itu kurikulumnya juga ada kurikulum yang sangat akademik di kelas dan ada juga yang di kita playing field gitu. Nah untuk ini mungkin Mbak kalau dari kekhususan kurikulum kita nih Mbak di pariwisata UPN Veteran Jawa Timur, mungkin kita lebih ke ekowisata ya Mbak, ekoturism, terus kemudian bagaimana menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan, kemudian ramah kebudayaan, ramah peradaban kayak gitu sih buat kita. Jadi kurikulumnya itu sih Mbak, yang lain-lain kurang lebih sama kayak mungkin most universities di Indonesia ya Mbak karena MBKM dan kawan-kawan. Tapi yang di akhir pembelajaran mungkin kita yang beda adalah kita adanya tugas akhir Mbak. Jadi kita berusaha untuk mengakomodasi teman-teman yang kan ada tuh Mbak macam-macam tugas akhir. Ada yang tugas akhirnya itu berupa praktek di lapangan, ada yang tugas akhirnya itu berupa skripsi, ada yang tugas akhirnya berupa prototype gitu Mbak. Nah kita di situ dicantumin aja namanya tugas akhir Mbak. Jadi nanti teman-teman mau buat karya apapun, insya Allah bisa kita akomodasi. Oh gitu sih. Luar Mbak, biasa. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman kuliah itu takut sama skripsi, ini di pariwisata kita boleh memilih gitu ya Mas Praja ya? Iya betul Mbak. Karena riset kan skripsi itu salah satu mata kuliah yang banyak membunuh mahasiswa. Nah jadi nggak usah takut gitu ya teman-teman. Iya, betul. Yang pengen masuk pariwisata teman-teman bisa pilih jalur kebenarannya masing-masing gitu ya. Jalur ninjanya masing-masing. Siap, terima kasih Mas Praja. Nah kita beralih pada hubungan internasional. Gimana Mbak Tina? Kurikulum seperti apa sih yang sekarang lagi diterapkan di HI ini? Sebenarnya dibandingin pariwisata juga, kalau mungkin dibandingin pariwisata juga HI bukan pariwisata ya, dibandingin sama kurang deket kah Mbak? Iya. Oke. Sebenarnya kalau dibandingin dengan program-program studi yang ada di FISIP, sebenarnya juga HI dan pariwisata termasuk baru, walaupun nggak sebaru pariwisata sih ya. Sebenarnya gini, kalau bicara soal hubungan internasional, pasti kan image pertama yang muncul gitu ya dari masyarakat umum adalah nanti kalau masuk HI kerjanya masuk Kemlu gitu kan, jadi diplomat gitu kan. Ya. Dan biasanya kalau belajar HI kita akan belajar isu internasional, kita akan belajar sesuatu yang mungkin
kalau katanya lulusan HI itu agak diawang-awang gitu kan. Nah, Oke. dan ini biasanya dapat ditemukan pada program studi HI pada umumnya. Nah, tapi kemudian yang hendak ditekankan oleh program studi HI di UPN sini adalah dengan konsep bela negara itu tadi gitu ya, bahwa HI yang hendak kita usung adalah HI yang sadar akan kepentingan lokal. Jadi bedanya HI UPN dengan HI lain adalah sebenarnya juga bagian dari legacy dari dosen-dosen yang sebelumnya gitu ya, bahwa HI yang menekankan pada elemen globalisasi, HI yang menekankan pada pemahaman akan isu global, tetapi ketika kita memaknai atau menganalisa isu global, kita memahami adanya kepentingan lokal di situ. Jadi kalau kita bicara soal ada konflik di luar negeri, dampaknya bagi Indonesia apa? Kalau kita belajar soal fenomena K-pop misalnya, dampaknya bagi Indonesia apa? Nah, ini yang menjadi penekanan kurikulum di hubungan internasional UPN gitu ya. Nah, kemudian makanya di semester-semester awal kita memang belajarnya baru sampai pengantar-pengantar gitu ya, karena HI kita memang ngincip sedikit-sedikit, ada pengantar ilmu ekonomi, ada pengantar ilmu politik, ada pengantar ilmu sosial, ada sebelum ada pengantar tentang studi keamanan gitu ya, sebelum akhirnya nanti kita masuk ke tahun kedua di mana mahasiswa kemudian diajak untuk melakukan analisa sedikit lebih mendalam. Lalu di tahun ketiga kemudian kita masuk ke hal-hal yang spesifik dengan studi kasus yang diberikan dengan mata kuliah spesifik, misalnya seperti ada juga kaitannya mata kuliah seperti olahraga dan hubungan internasional, atau mungkin media budaya pop dan politik global, atau mungkin juga agak minjem pariwisata gitu ya, pariwisata internasional seperti itu. Nah, di mata kuliah yang spesifik ini nanti diharapkan mahasiswa itu mampu untuk memahami isu global, tetapi menarik sebenarnya kepentingan Indonesia di sini seperti apa sih? Nah, ini yang bottom up, pendekatan bottom up ini yang kemudian hendak ditekankan pada kurikulum HI di UPN Veteran gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalnya pariwisata penekanannya pada ekoturism dan ekowisata, kalau HI pada bagaimana HI yang tetap mementingkan elemen-elemen lokal gitu ya Mbak Tina ya. Oke, jadi memang kalau kita ngomongin keilmuan itu pasti semuanya bersinggungan ya Mbak Tina ya. Jadi jangan sampai bingung nanti teman-teman. Nah ini nanti saya akan tanyakan lebih lanjut. Kalau tadi di HI sudah ada mata kuliah seperti budaya pop, pariwisata internasional. Kalau di pariwisata mata kuliah unggulannya apa sih Mas Praja? Kalau di kami ada yang jelas ada ekowisata Mbak. Itu jadi salah satu mata kuliah unggulan kami, dan ada CBT. CBT itu Community Based Tourism kayak gitu. Karena kan sekarang nggak mungkin juga Mbak mengembangkan pariwisata itu tanpa partisipasi dari masyarakat kayak gitu sih. Dua itu Mbak yang itu yang menjadi unggulan ya. Betul, kalau disuruh memilih unggulannya dua itu ya, CBT dan juga ekowisata. Ya. Kalau HI yang jadi unggulan apa Mbak Tina? Kalau saya pilih salah satu mata kuliah, dosennya yang nggak kepilih ngamuk lagi Mbak. Enggak, yang jadi unggulan kalau gitu. Sebenarnya daripada unggulan mungkin saya akan bilang bahwa di HI ada bukan tiga penjurusan ya, tiga area spesifikasi yang bisa yang mungkin nanti bisa dinantikan oleh kalau ada yang mau masuk ke HI UPN. Yang pertama adalah politik keamanan internasional, which is agak basic, bukan klasik HI gitu ya. Ada ekonomi politik internasional. Jadi mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis internasional, mata kuliah yang berkaitan dengan persinggungan antara ekonomi dan politik internasional. Dan mungkin yang ketiga adalah globalisasi. Jadi di sini adalah mata kuliah yang tadi saya sebutkan yang mempertemukan antara prinsip global dan lokal itu tadi. Jadi banyak mata kuliah di dalamnya gitu ya, tetapi pada intinya adalah tiga area ini yang mungkin bisa mulai dibayangkan kalau ada calon mahasiswa baru yang hendak masuk ke UPN Veteran. Oke, luar biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi udah mulai ada bayangan nih, kalau di HI seperti apa, pariwisata seperti apa. Lanjut. Ngomongin tentang kuliah nggak jauh-jauh dari dosennya Mas Praja sama Mbak Tina ya. Kadang-kadang teman-teman Camaba itu udah berpikir, ntar kalau dosen HI itu kayak gimana ya? Kalau dosen pariwisata tuh kayak gimana ya? Terus sistem pembelajarannya itu seperti apa ya? Nah, boleh dong diceritakan ke teman-teman Camaba, profil dosen di Prodi HI dan pariwisata itu seperti apa sih? Monggo, sekarang gantian Mbak Tina dulu yang jawab ya. Saya duluan gitu. Ya, silakan Mbak Tina. Dosen-dosen HI jadi gini. Satu hal mungkin yang akan ditemukan ke teman-teman gitu, oleh teman-teman yang masuk ke HI adalah dosen-dosen di HI itu masih relatif muda. Saya nggak mengklaim 30-an ke atas itu muda gitu ya, tetapi setidaknya mungkin masih lebih masih katakanlah justru
bukan berarti yang senior itu kemudian nanti tidak diharapkan, tetapi dengan usia dosen yang masih relatif muda ini diharapkan nanti ada kemampuan untuk mengikuti dinamika yang ada sekarang gitu ya. Nah, kalau untuk profil dosennya, dosen HI cukup beragam, ada yang ada yang lulusan dari luar negeri juga, ada yang lulusan dari dalam. Bukan berarti yang lulusan luar negeri pasti lebih baik daripada yang di dalam gitu ya, tetapi intinya adalah kami hendak menunjukkan kalau ada yang lulusan Belanda, ada yang lulusan Jepang, ada yang dari Australia, dan ada juga yang dari UI ataupun dari UNER. Nah, dengan adanya mix yang seperti ini diharapkan tadi kembali lagi ke prinsip bahwa HI yang humble yang hendak kita bawakan itu tadi gitu. Oke. Seperti itu kurang lebihnya. Luar biasa, terima kasih Mbak Tina. Jadi yang dosen senior pun tetap jiwa muda ya Mbak Tina ya. Tenang aja, pokoknya kalau masuk HI semuanya satu frekuensi. Kalau kata anak-anak sekarang kan connect-nya karena satu frekuensi. Nah, kalau dari pariwisata seperti apa Mas Praja? Iya Mbak, jadi karena pariwisata itu lebih muda ketimbang HI, yang jelas dosen-dosennya juga sama sih, milenial kali ya. Terus kemudian kami juga balance sih Mbak, kayaknya ada yang backgroundnya itu kehutanan, ada yang backgroundnya itu pariwisata murni, ada yang backgroundnya pariwisata terapan, ada yang backgroundnya memang kemasyarakatan. Jadi secara keilmuan akademis itu beragam, dan ada beberapa juga yang sudah punya pengalaman praktisi Mbak, jadi di lapangan juga ada. Jadi kita kind of balance gitu di dalam keilmuan akademik sama praktik itu tadi. Itu sih Mbak kalau di pariwisata. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga ya teman-teman ya, karena bukan cuma nanti teman-teman bisa belajar secara akademis saja, tapi teman-teman juga bisa curhat ya kan, bisa mendapatkan pengalaman langsung dari praktisi-praktisi yang juga mengajar di UPN Veteran Jawa Timur di pariwisata maupun di HI gitu ya. Oke, lanjut. Fasilitas unggulan apa sih Mas sekarang kalau ngomongin tentang kuliah gitu ya? Pastikan teman-teman juga penasaran, oh di sana ada apa ya yang bisa aku explore lebih. Nah, fasilitas unggulan apa yang ada di Prodi Pariwisata maupun di HI? Silakan Mas Praja. Oke. Kalau dari pariwisata sih kemarin fasilitas paling utama kita sih semesta sih Mbak. Jadi kita di pariwisata tuh punya satu konsepsi bahwa laboratorium kita sebenarnya adalah semesta kita ini gitu. Jadi karena kita juga orang-orangnya pada suka berpetualang, jadi kita juga banyak main keluar. Jadi nanti teman-teman yang masuk ke pariwisata insya Allah pasti juga lebih banyak main di luar Mbak ketimbang di rumah. Tapi nggak dimarahin orang tua insya Allah. Jadi ini ya atas si bolang ya Mas ya, sebutan lainnya ya. Jadi semesta itu dalam arti yang sesungguhnya semesta gitu. Iya Mbak, semesta bumi kita ini. Oke, gitu. Jadi memang kalau di pariwisata bukan cuma belajar yang terbatasi dengan ruang kelas, tapi bisa explore lebih nanti di lapangan gitu ya Mas. Betul Mbak, betul. Siap. Kalau dari HI gimana Mbak Tina? Bicara soal fasilitas, mungkin akhirnya kita bisa mungkin perlu membedakan dulu gitu ya, fasilitas yang fisik dan mungkin fasilitas yang mungkin sifatnya kayak non fisik gitu ya. Misalnya mungkin kalau fisik nanti berkaitan dengan laboratorium seperti di UPN banyak laboratorium gitu ya. Sedangkan yang di HI memang masih proses untuk reshaping gitu sebenarnya jenis laboratorium apa yang kita butuhkan, yang sebenarnya juga bagian dari perjalanan pemahaman tentang laboratorium HI secara nasional gitu ya. Tetapi kalau bicara soal laboratorium yang sedang kita sedang dalam proses gitu ya adalah pastinya di HI nanti diharapkan laboratoriumnya akan berkaitan dengan laboratorium sidang kayak role play sidang gitu ya, kayak sidang PBB atau mungkin sidang ASEAN atau mungkin kayak kaukus seperti itu. Dan yang kedua adalah mungkin nanti kita akan berkaitan dengan kegiatan laboratorium yang hendak dikembangkan ke depannya adalah riset. Karena tapi bedanya riset yang di HI dengan yang non HI apa? Kembali ke prinsip globalisasi tadi, risetnya HI adalah yang paham tentang fenomena global, ya kan? Yang yang seperti itu. Lalu juga ada nanti kita hendak mengusahakan yang pasti sudah ada sekarang berkaitan dengan sertifikasi profesi adalah pelaksana operator ekspor impor gitu ya. Jadi kayak ekspor impor lebih ke arah peraturan pengisian dokumen-dokumen yang berkaitan kalau misalnya nanti ada yang pengen jadi wirausaha,
dan kemudian tapi wirausahanya berbeda dengan kewirausahaan yang mungkin yang lainnya. Di administrasi bisnis ya, gitu kita ya. fokusnya pada bisnis internasionalnya ya kan, bagaimana mengisi dokumen untuk keperluannya seperti itu. Dan mungkin yang terakhir ada yang juga sedang sangat dikembangkan saat ini adalah berkaitan dengan gerakan-gerakan ini social campaign, international social campaign. Jadi berkaitan dengan kegiatan aktivisme yang ini juga nanti masih proses untuk dikembangkan, tapi yang diharapkan adalah nanti 1-2 tahun ke depan kita bisa memiliki lab yang memfasilitasi global campaign ke kegiatan aktivisme untuk mahasiswa. Dan kalau itu tadi yang fisik, yang non fisik akhirnya mungkin kalau tadi Mas Praja bilang soal semesta gitu ya. Mungkin yang bisa ditawarkan oleh dari Prodi ini adalah tadi berkaitan dengan backgroundnya dosen yang beragam adalah networking dosen-dosennya ya kan. Jadi beberapa seringkali kemarin berkaitan dengan fenomena COVID ini kan kita sering ada webinar ya kan. Sering ada webinar yang kemudian yang dilakukan HI ketika kita mulai ada gelombang webinar itu adalah mendatangkan speaker-speaker dari internasional yang international scholars yang kemudian sharing ilmu dengan mahasiswa. Jadi yang mungkin bisa diharapkan adalah jaringan global yang dibawa oleh global networking dari semua lecturernya, dan juga mungkin yang fisik yang standar yang berkaitan dengan laboratorium dan semacamnya. Luar biasa, pariwisata HI emang nggak ada dua lah ya. Oke, kalau misalnya teman-teman sekarang udah tahu nih HI pariwisata itu seperti apa, dosen-dosennya seperti apa, mata kuliahnya seperti apa, udah lengkap. Pertanyaan yang paling sering diajukan Mas Praja dan Mbak Tina, nanti setelah lulus jadi apa ya? Nah itu kan menjadi sebuah kegalauan ya teman-teman zaman sekarang. Kalau kuliah di sini ntar gedenya jadi apa? Kan nggak mungkin nanti kalau masuk pariwisata gedenya jadi Susan, jadi dokter gitu kan, nggak mungkin ya Mas Praja ya. Betul. Nah boleh di-sharing ke teman-teman Camaba, kita panggilnya Camaba ya Mbak Mas ya, karena panjangannya adalah calon mahasiswa baru ya. Teman-teman Camaba kira-kira prospek dan peluang kerjanya seperti apa sih kalau dari pariwisata dan HI? Silakan Mas Praja. Oke, thank you Mbak Dian. Kalau dari pariwisata memang kita menjuruskannya itu bukan menjuruskannya ya, tapi kita berharap Mbak teman-teman Camaba yang nanti masuk dan kemudian lulus di pariwisata UPN Veteran Jawa Timur itu akan menjadi seorang ahli pariwisata yang yang bisa mengkonservasi lingkungan kayak gitu. Karena memang di pariwisata ini kan banyak sekali tuh Mbak, ada penyuluh pariwisata, terus kemudian ada memang peneliti pariwisata, ada kemudian praktisi pariwisata yang dia itu punya bidang usaha pariwisata sendiri kayak gitu. Jadi memang teman-teman Camaba nanti yang masuk ke pariwisata ini memiliki kebebasan gitu Mbak untuk menjadi apa. Tapi yang paling penting dari kurikulum, dari visi prodi dan dari fasilitas-fasilitas yang tadi sudah diulas dikit itu bahwa kita pengen teman-teman itu menjadi insan yang menapak bumi tapi juga melihat langit gitu Mbak. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita nggak lupa untuk membumi itu tadi. Tapi kita juga harus mengejar langit ya, kayak mengejar mataharinya Sheila on Seven gitu. Jadi kita juga harus kejar-kejaran kayak gitu. Itu sih Mbak kurang lebih kayak gitu. Kalau katanya Sunggokong perjalanan ke barat ya Mas ya. Wah, jadi kelihatan tahun berapa nih Mbak. Bagaimana kita terus bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi tapi juga tetap membumi gitu kah Mas? Iya, karena Indonesia itu kan Mbak ini yang saya lihat aneh ya dari Indonesia, karena pariwisata itu Mbak kalau diteliti lebih lanjut sebelum pandemi dia itu adalah penyumbang devisa terbesar kelima ke Indonesia. Ya? Betul. Jadi dia itu cuman kalah dari komoditas minyak, barang tambang kayak gitu. Cuman kita itu nggak banyak loh Mbak master atau seorang akademisi yang sangat lihai gitu di bidang kepariwisataan. Apalagi bumi kalau ya Mbak Dian mungkin kalau Mbak Dian juga mungkin pernah ya main-main ke Indonesia bagian timur itu, waduh itu memang paradise sih Mbak. Jadi itu yang harus dipertahankan kayak gitu. Dan itu sebenarnya disayangkan ya Mas Praja ya, belum ada nih sosok yang
unggul yang benar-benar memahami tentang pariwisata Indonesia. Ya gitu betul Mbak. Bahkan Mbak Isti kemarin pun kayaknya nggak pariwisata, dia cuma pawang hujan aja. Jadi. Nah, mungkin itu salah satu dari camaba-camaba gitu kan. Silahkan boleh bergabung supaya nanti bisa jadi masterpiece di Indonesia di bidang pariwisata gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Yang sekarang kita beralih pada HI. Peluang kerjanya, prospeknya seperti apa nih Mbak Tina? Oke. Kembali tadi ke awal yang saya sebutin gitu, kalau kita bicara hubungan internasional pasti image pertama yang ditemukan gitu ya oleh orang adalah diplomat. Iya, gitu benar-benar Mbak. Tapi kalau semua lulusan HI masuk ke Kemlu gitu, penuh Kemlunya ya kan ya. Benar-benar. Nah, jadi sebenarnya mungkin penekanannya justru pada skill diplomatik instead of diplomatnya gitu kan. Jadi mungkin fokusnya adalah skill yang kita berikan gitu. Tapi ini mungkin lebih mudahnya gitu untuk memberikan gambaran ke camaba gitu ya. Yang diincar HI memang berkaitan dengan jenis skill untuk profesi gitu ya. Kita di HI itu ada semacam 3 jenis skill profesi yang hendak diharapkan bisa kita berikan bekal kepada mahasiswa kita. Yang pertama adalah birokrat. Birokrat ini maksudnya adalah mereka yang nanti akan bekerja pada pemerintahan atau pada perusahaan yang memang kemudian nanti skill-skill yang dilatihkan adalah pemahaman untuk melakukan evaluasi yang top bottom gitu ya. Jadi dari pendekatan atas ke bawah, kebijakan, rekomendasi kebijakan. Gitu, baik itu untuk pemerintah maupun untuk perusahaan gitu kan. Lalu yang kedua adalah researcher, international researcher. Itu yang kita incar gitu ya. Yang kedua, yang skill yang kita berikan kepada mahasiswa. Lalu yang skill-skill contohnya ini, contoh misalnya skill menggunakan database internasional, skill untuk memahami report-report yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti World Bank, OECD dan segala macamnya. Lalu yang ketiga adalah aktivis. Aktivis ini bukan diartikan mentah-mentah sebagai nanti yang kampanye gitu. Bukan seperti itu. Tapi adalah mereka yang ingin bergerak dari grassroots untuk sampai ke level internasional. Contohnya mereka yang hendak menginisiasi sebuah NGO misalnya LSM, yang kemudian LSM sekarang kan nggak berhenti di level lokal ya, jadi betul, pendanaannya kan datangnya juga dari grand internasional dan segala macam. Nah, ini yang kemudian hendak kita latihkan juga gitu, pemahaman tentang ini. Jadi dari top bottom yang di tengah dan yang bottom up. Nah, kemudian kalau ini juga kalau didasarkan pada data Tracer Studies tahun 2018-2020 kalau nggak salah, memang di angka sekitar 50% sampai 60% memang pekerja alumni yang mengisi kuesioner tersebut menyatakan bahwa mereka sekarang bekerja di entah untuk pemerintah maupun untuk perusahaan seperti itu. Dan menariknya kemudian ada sekitar 20%, enggak sampai 20, somewhere between 20% gitu ya, yang kemudian kerjanya ada sebagai self-employed, mungkin wirausaha dan segala macamnya. Nah, skill wirausaha yang berkaitan dengan bisnis internasional yang itu yang hendak kita berikan gitu ya. Nah, dan memang ada sekitar 15% yang kemudian akhirnya masuk ke dunia riset gitu, walaupun entah jadi dosen atau entah jadi tutor dan segala macamnya. Nah, jadi kalau membayangkan tentang mau jadi apa saya nanti gitu, mungkin instead of kita berusaha mengkotak-kotakan profesi, mungkin lebih baik skill apa yang kita berikan. Nah, skill yang kita berikan yang bisa kepada mahasiswa ada yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja profesional atau untuk pemerintahan, untuk perusahaan, ataupun yang mereka yang memulai sesuatu sendiri, entah itu sebagai wirausaha, entah itu sebagai NGO dan yang aktivis non-profit, non-profit itu tadi. Itu sih. Oke, luar biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi tenang aja, pokoknya nggak akan rugi gitu ya. Ibarat kata tuh nggak akan rugi masuk ke HI dan juga pariwisata. Nah, ini waktu kita kayaknya kurang sedikit lagi, Mbak Tina dan juga Mas Praja. Ada 2 pertanyaan terakhir, Mbak Tina dan Mas Praja. Yang pertama adalah, ada nggak sih cerita sukses dari salah satu alumni yang itu membuat, mungkin bisa menginspirasi dari teman-teman Camaba? Silahkan, mungkin Mas Praja atau Mbak Tina dulu? Mbak Tina dulu nih. Oke, gantian ya. Yang sudah punya alumni Mbak Tina. Oh iya, pariwisata masih baru banget, belum ada alumninya? Kita baru banget, masih piye gitu. Oh masih balita gitu ya. Oke, kalau gitu dari HI gimana Mbak? Oke, soal alumni, mungkin gini, yang perlu ditekankan dulu adalah kita sebagai Prodi kita punya alumni, tapi kita tidak bisa mengambil full credit of achievement seorang alumni. Betul, gitu kan? Karena mereka setuju. punya perjalanan sendiri, mereka punya proses sendiri. Jadi mungkin instead of memilih satu alumni, mungkin saya akan
gini, jadi tapi berkaitan dengan tadi hasil research tadi dan segala macamnya, mungkin jadi ya salah satu hal yang kemarin ini cerita sedikit gitu ya, kemarin agak sedikit buat saya juga agak senang gitu ya, dan buat beberapa kolega adalah ketika misalnya beberapa lulusan HI itu berhasil untuk mendapatkan beasiswa kuliah S2 di luar negeri, entah itu ada di India, ada Serbia, dan yang satu yang masih menunggu hasil mungkin yang di Jepang. Nah, ketika alumni ini berhasil mendapatkan beasiswa non pemerintah ya, bukan dari pemerintah Indonesia tapi mungkin dari pemerintah negara yang dituju, adalah ada pengakuan berarti secara internasional terhadap kualitas program studi HI Kita, UPN. gitu ya. Nah, jadi mungkin dibandingkan dengan program studi yang lain yang sudah lebih well established di UPN yang sudah punya alumni dengan nama besar, mungkin di HI belum sampai yang seperti itu gitu ya. Tetapi salah satu cerita kecil yang mungkin bisa saya bawakan adalah yaitu tadi ketika ada beberapa lulusan yang kemudian bisa mendapatkan beasiswa dari universitas di luar negeri, itu berarti ada acknowledgement terhadap kualitas dari lulusan prodi HI gitu ya. Tapi again masih banyak menurut saya apa yang terjadi kepada mahasiswa alumni setelah mereka lulus itu juga most of the credit has to go to them gitu ya, daripada kepada prodi Nah, gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, setelah ini mungkin pariwisata akan membuat lulusan-lulusan yang unggul. Tenang aja Mas Praja, nggak perlu khawatir ya. Siap. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pada sesi kali ini adalah, boleh dong Mbak dan Mas, saya minta diberikan penguatan kepada teman-teman Camaba atau semangat lah pada teman-teman Camaba. Kenapa sih alasan teman-teman Camaba itu harus memilih prodi HI dan juga pariwisata, dan kenapa harus kuliah di HI dan pariwisata, dan boleh diberikan semangat untuk teman-teman Camaba. Silakan Mas Praja. Saya dulu Mbak. Oh iya dong. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi buat teman-teman Camaba, kalau di pariwisata itu kami menawarkan untuk mengenal Indonesia dari sudut pandang yang belum pernah mungkin teman-teman kenal sebelumnya, memahami Indonesia dari sudut pandang atau pojok perasaan yang belum pernah teman-teman alami sebelumnya, dan menggerakkan Indonesia dari sudut yang belum pernah teman-teman kepikiran sebelumnya. Itu sih Mbak mungkin dari pariwisata. Thank you. Boleh dikasih semangat dikit buat Mbak Mas Camaba yang ada lagi nonton nih. Mbak? Gimana ya semangatnya ya? Jangan ini ya, kamu pasti bisa itu, nanti kayak Benteng Takeshi Mas. Aduh, gimana? Ya itu semangat aja deh. Oh ya, semangat aja deh pokoknya ya. Tenang aja, pokoknya kalau pariwisata nanti ketemu Mas Praja langsung makceling semuanya ya. Oke, silakan dari Mbak Tina. Mungkin agak niru Mas Praja gitu ya, dalam artian buat tadi kan untuk pariwisata yang melihat Indonesia yang sesungguhnya gitu kan ya. Mungkin HI gini, kalau teman-teman pengen masuk hubungan internasional yang memahami mengenai konteks lokal, lagi-lagi kembali ke konteks lokal, memahami mengenai kepentingan lokal itu belum banyak. Jadi malah saya juga nggak yakin ada gitu ya, tetapi masuk ke HI UPN gitu ya, karena di sini nanti HI yang tidak hanya belajar soal perang, tidak hanya HI yang belajar soal peace, war and security, tapi HI juga yang belajar tentang isu-isu yang mungkin terlihat ringan gitu ya, isu-isu yang mungkin terlihat terlalu fun, tapi sebenarnya ada aspek HI-nya gitu ya. Kalau pengen belajar tentang HI yang berbau misalnya budaya populer, mau belajar soal K-pop ada HI-nya ada. Kalau mau belajar soal bisnis internasional ada. Kalau mau belajar peace and security juga tetap ada gitu ya. Tapi bedanya adalah HI yang ada di kita adalah HI yang berusaha memahami kepentingan Indonesia, kepentingan masyarakat lokal terhadap isu tersebut gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman ingin mencari HI yang nggak diawang-awang gitu ya, HI yang nggak diawang-awang, datang ke HI UPN. Dan kita akan belajar bareng-bareng bagaimana caranya membumikan HI gitu ya. Gitu. Luar biasa. Jadi sama-sama membumi nih ya HI dan pariwisata. Ya kan? Iya. Minjem konsepnya Mas Praja aja. Iya. Oke, baik, terima kasih teman-teman Camaba yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Tina dan juga Mas Praja Thank you, Mbak. yang sudah meluangkan waktunya berbagi dengan teman-teman Camaba supaya
mengurangi kegalauannya lah ya. Kalau yang tadi HI masih di awang-awang pariwisata seperti apa, semoga acara podcast Bela Negara ini bisa mengurangi kegalauannya teman-teman dan bisa semakin memantapkan langkahnya untuk masa depannya. Terima kasih teman-teman, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bela Negara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tina, terima kasih Mas Fajar.